Pernahkah kita merenung sejenak di balik megahnya ritual pencoblosan yang rutin berulang tiap 5 tahun, di balik riuh rendahnya kampanye dan tumpahnya manusia di lapangan-lapangan terbuka, mengapa bangsa ini selalu terjebak pada lingkaran kekecewaan yang sama? Kita berbondong-bondong datang ke bilik suara, menaruh harap pada secari kertas, menyumbangkan suara demi sebuah perubahan. Namun begitu pemilu usai dan tirai panggung ditutup, hasilnya selalu berujung pada titik nadir yang serupa. Pemimpin yang tadinya berjanji menjadi pelayan rakyat, tiba-tiba berubah menjadi penguasa yang tuli, kebal kritik, dan berjarak ribuan kilometer dari realitas penderitaan warga yang memilihnya. Pertanyaannya kemudian, apakah benar kita sebagai rakyat yang selalu salah dalam memilih? Atau sejak awal kita memang sengaja dijebak untuk hanya bisa memilih opsi-opsi yang sudah dikurung oleh sistem? Demokrasi kita yang sering diagung-agungkan sebagai salah satu yang terbesar di muka bumi ternyata menyimpan sebuah paradoks yang sunyi. Ia tumbuh subur dalam bentuk ritual proseduralnya, tetapi membusuk secara substansial di dalamnya. Kita merayakan kebebasan memilih, namun kehilangan esensi dari kontrol itu sendiri. Dan bersama Das Kapital di episode kali ini, kita akan bersama-sama membedah anatomi kekuasaan yang cacat substansi, menelusuri bagaimana sebuah sistem sengaja dirancang untuk melanggengkan kepentingan segelintir elit dan mengapa rakyat selalu dipaksa menelan pil pahit dari pilihan-pilihan yang dibatasi. Mari kita mulai pembongkaran ini dengan menatap cermin sejarah pasca reformasi Indonesia. Selama lebih dari 2 dekade, bangsa ini telah terbiasa dengan ritual 5 tahunan yang megah. Kita menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah secara serentak dengan skala yang masif. Dari sudut pandang kuantitatif, ini adalah sebuah pencapaian yang mengagumkan. Partisipasi pemilih tinggi, logistik pemilu berjalan, dan proses suksesi kekuasaan berlangsung secara damai tanpa ada tank yang melibas jalan raya atau letusan senjata di tengah malam. Dunia luar memuji kita sebagai salah satu laboratorium demokrasi terbesar di Asia. Namun di balik kemegahan seremonial tersebut ada sebuah anomali busuk yang dibiarkan mengakar di ruang publik. Semakin sering sebuah bangsa merayakan pesta demokrasi, semakin mudah pula ia lupa untuk bertanya, apakah demokrasi itu sendiri masih bernyawa? Lihatlah apa yang terjadi di tingkat akar rumput hingga ke pusat kekuasaan. Alih-alih melahirkan negarawan yang bersih, mesin elektoral kita secara konsisten justru memuntahkan figur-figur yang cacat integritas. Tengok bagaimana catatan hukum menunjukkan kepala daerah hasil pemilihan langsung, anggota dewan di tingkat lokal hingga parlemen pusat bergantian diangkut oleh aparat penegak hukum akibat kasus korupsi. Kasus-kasus penangkapan kepala daerah yang baru saja terpilih dalam kontestasi elektoral mutakhir bukan lagi sebuah kejutan, melainkan sebuah rutinitas yang dinormalisasi. Di level yang lebih tinggi, institusi-institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga konstitusi dan keadilan justru mengalami erosi moral yang sistematis. Aparat penegak hukum yang diandalkan menjadi penjaga kejujuran moral negara seringkali terseret dalam pusaran skandal. Mahkamah Konstitusi yang didesain sebagai penjaga marwah konstitusi tertinggi terkoyak oleh intervensi kepentingan keluarga dan pelanggaran etik. Belum lagi ketika kita menyaksikan bagaimana anggaran negara untuk sektor krusial seperti pendidikan diputarbalikkan demi membiayai program populis di atas kertas. Meskipun keputusan itu secara nyata menabrak rambu-rambu konstitusional yang telah digariskan. Fenomena inilah yang melahirkan sebuah kondisi yang paling tepat untuk menggambarkan realitas kita hari ini, yaitu disfungsi demokrasi. Secara medis, disfungsi menggambarkan suatu kondisi ketika organ tubuh masih ada dan tampak utuh, namun gagal menjalankan fungsi utamanya secara normal. Begitu pula dengan sistem yang kita miliki. Ia memiliki organ tubuh yang lengkap, memiliki pemilu, memiliki parlemen, memiliki undang-undang, serta gedung-gedung megah ber-AC. Tetapi mengalami kegagalan pada fungsi yang paling esensial, yaitu kehilangan kepekaan nurani untuk mendengar suara rakyat dan hilangnya rem moral di hadapan hukum. Kekuasaan dalam cengkraman disfungsi demokrasi tidak lagi melihat rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah. Rakyat hanya dihadirkan sekali dalam 5 tahun untuk sekedar mencoblos lembaran kertas, menyumbangkan legitimasi, lalu setelah itu ditinggal pergi. Suara-suara di jalanan diabaikan, kritik intelektual akademisi diredam lewat pasal-pasal karet, dan kebijakan publik dirumuskan di ruang-ruang gelap tanpa transparansi. Kita terjebak dalam sebuah ilusi bahwa kita merdeka karena kita memilih, padahal yang sebenarnya terjadi, kita sedang menyerahkan kunci gembok negara kepada mereka yang siap memangsa dari dalam.
Jika kita menengok sejarah politik masa lampau, runtuhnya sebuah rezim demokratis selalu diidentikan dengan adegan-adegan yang gaduh dan dramatis. Kudeta militer di pagi buta, deru tank baja yang merobek jalanan ibu kota, jenderal-jenderal yang berkhianat, atau pembubaran parlemen secara paksa dengan todongan laras senjata. Namun dunia akademik modern telah memetakan sebuah pergeseran taktik yang jauh lebih sunyi, jauh lebih rapi, dan jauh lebih berbahaya. Dua ilmuwan politik Harvard, Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam karya monumental mereka How Democracies Die memberikan peringatan keras bahwa demokrasi di abad modern jarang sekali mati di tangan para algojo bersenjata. Ia tidak dirobohkan oleh revolusi berdarah, ia mati secara perlahan, dibunuh dari dalam justru oleh tangan-tangan yang dipilih secara sah lewat kotak suara demokrasi itu sendiri. Para pembunuh demokrasi hari ini bukanlah diktator militer berkalung amunisi, melainkan politisi-politisi berdasi rapi yang tampil santun di layar kaca. Mereka merobohkan sistem bukan dengan melanggar undang-undang, melainkan dengan mengeksploitasi celah hukum yang ada. Levitsky dan Ziblatt mencatat bahwa kematian demokrasi terjadi ketika para elit politik berhasil mengikis dua norma tak tertulis yang selama ini menjadi pondasi republik, yaitu toleransi terhadap lawan politik dan kesediaan untuk menahan diri agar tidak menggunakan kekuasaan hingga batas maksimalnya. Ketika dua norma itu runtuh, fasad luar demokrasi tetap dipertahankan, undang-undang tetap disahkan lewat sidang paripurna, pengadilan tetap menggelar persidangan dengan palu yang mengetok, dan pemilu tetap diselenggarakan tepat waktu setiap 5 tahun. Tapi perhatikan baik-baik, ruhnya telah lama mati, detak jantungnya telah lama berhenti. Mari kita lihat bagaimana pola ini bekerja secara global. Di Amerika Serikat, sebuah negara yang selama hampir 3 abad dipuja sebagai kiblat demokrasi liberal, bahkan terjadi polarisasi ekstrim dan serangan sistematis terhadap kredibilitas lembaga pengawas, mulai dari mendiskreditkan pers bebas hingga menyerang integritas peradilan. Dan semua itu dilakukan secara terbuka oleh figur-figur yang naik tahta melalui mekanisme elektoral yang sah. Demokrasi digerus bukan oleh pemberontak di hutan, melainkan oleh kekuasaan eksekutif yang menggunakan posisinya untuk melemahkan check and balance dari dalam kursi kepresidenan. Atau lihatlah landscape politik Hungaria di bawah Viktor Orban. Orban tidak pernah membubarkan parlemen atau mengerahkan militer untuk merebut kekuasaan. Sebaliknya, ia memanfaatkan mayoritas kursi di parlemen untuk secara legal merevisi konstitusi, melonggarkan masa jabatan hakim agung, membatasi independensi pengadilan, dan mencaplok kepemilikan media-media independen secara sistematis. Semua proses itu sah di atas kertas, tampak demokratis di hadapan hukum positif, namun substansinya adalah sebuah pembunuhan berencana terhadap oposisi dan akuntabilitas. Bahkan jika ditarik lebih jauh ke dalam lembaran sejarah kelam Eropa, Adolf Hitler tidak pernah merebut kekuasaan Republik Weimar lewat kudeta jalanan. Ia menaiki tangga kanselir Jerman melalui mekanisme pemilihan umum yang konstitusional. Namun begitu legitimasi itu berada di dalam genggamannya, ia menggunakan instrumen legal negara untuk membungkus tirani, membungkam suara kritis, mempreteli hak-hak sipil, dan mengubah sistem demokratis menjadi mesin totalitarianisme. Inilah pola yang paling mengancam peradaban modern. Otoritarianisme hari ini tidak lagi datang sebagai musuh luar yang mendobrak gerbang istana. Ia datang mengenakan jubah demokrasi, mengucapkan sumpah jabatan di atas kitab suci, tersenyum di hadapan kamera, lalu perlahan-lahan mencekik kebebasan dengan menggunakan stempel pengesahan undang-undang. Jika bagian sebelumnya membedah bagaimana struktur demokrasi dilumpuhkan dari dalam, maka di bagian inilah kita harus membuka kedok yang paling mendasar, yaitu untuk siapa sebenarnya mesin demokrasi itu bekerja. Disinilah kita menjumpai titik temu paling tajam antara teori politik modern dan realitas busuk kekuasaan melalui kacamata seorang sosiolog politik bernama Jeffrey Winters dalam karyanya yang monumental berjudul Oligarki. Winters membedah sebuah anatomi kekuasaan yang selama ini sengaja dikaburkan oleh retorika kampanye. Selama ini kita diajarkan sebuah dongeng pengantar tidur bahwa demokrasi dan oligarki adalah dua kutub yang saling bertarung, bahwa kekuasaan rakyat atau demokrasi adalah musuh abadi dari kekuasaan segelintir orang berharta atau oligarki. Namun Winters membongkar kebohongan agung tersebut dengan telanjang. Dalam dunia modern, demokrasi elektoral bukanlah lawan dari oligarki, melainkan cakangnya yang paling sempurna. Pemilu, partai politik, panggung debat, hingga kotak suara bukanlah instrumen untuk memerdekakan rakyat. Mereka adalah mekanisme legal di mana kekayaan material dikonversi secara mulus menjadi kekuasaan politik. Para pemodal besar, para taipan yang mengendalikan sumber daya ekonomi tidak perlu lagi mengotori tangan mereka menciptakan seorang diktator militer atau menyogok parlemen secara sembunyi-sembunyi seperti di abad pertengahan.
Cukup biarkan sistem demokrasi berjalan, cukup biarkan rakyat percaya bahwa mereka sedang merdeka menentukan nasib sendiri, sedangkan di balik layar para oligarki ini membiayai logistik kampanye partai, membeli kepemilikan media massa untuk menggiring opini publik, dan menyandera kader-kader partai lewat ikatan patronase yang mengakar kuat. Teori Winters ini kemudian disempurnakan oleh pemikiran Nancy Bermeo dari Oxford lewat konsep yang disebut executive aggrandizement. Bermeo menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi hari ini jarang sekali berbentuk kudeta yang gaduh. Ia bekerja lewat pelemahan lembaga pengawas negara secara bertahap, sistematis, dan yang paling licik adalah disahkannya secara legal lewat revisi undang-undang di parlemen. Restrukturisasi birokrasi, pelemahan komisi pemberantas korupsi, hingga pembuatan aturan main yang tampak adil di atas kertas sebenarnya adalah serangan tersembunyi untuk melumpuhkan sistem check and balance. Ketika lembaga pengawas dikebiri, ketika undang-undang dirumuskan bukan untuk melindungi warga rentan, melainkan untuk mengamankan konsesi bisnis para pemodal, disitulah demokrasi berubah fungsi. Ia bukan lagi sarana distribusi keadilan sosial, melainkan sekedar notaris legalitas bagi kepentingan segelintir elit yang memegang pundi-pundi kekayaan. Disinilah kita melihat bagaimana negara dikendalikan bukan dengan kehendak kolektif rakyat di bilik suara, melainkan oleh kalkulasi untung rugi di ruang-ruang rapat para pemilik modal. Demokrasi kita telah sukses direduksi menjadi sebuah pertunjukan teater. Rakyat dipertontonkan drama persaingan politik yang sengit di permukaan, sementara di ruang belakang, para pemodal sedang membagikan kafling kekuasaan dan konsesi tambang, tanah, serta anggaran negara. Sistemnya dibiarkan tampak megah, prosedurnya dipatuhi secara administratif, namun substansinya telah lama mati. Dan kita sebagai rakyat dipaksa untuk terus bertepuk tangan di atas runtuhan kedaulatan kita sendiri. Maka hari ini mari kita kembalikan fokus pada pertanyaan fundamental yang sejak awal menghantui benak kita. Mengapa kita selalu salah memilih presiden? Mengapa setiap kali siklus 5 tahunan berputar, kita selalu merasa terjebak pada lingkaran kekecewaan yang sama? Jawabannya kini menjadi sangat terang, telanjang, dan tanpa ampun, bahwa sebenarnya kita tidak pernah benar-benar salah memilih. Karena sejak hari pertama, kita sebenarnya tidak pernah punya pilihan. Sistem politik kita tidak dirancang untuk memunculkan figur-figur terbaik yang lahir dari rahim meritokrasi dan ketulusan mengabdi. Ia dirancang sebagai saringan ketat yang hanya meloloskan mereka yang tunduk pada rantai pasok oligarki. Mari kita lihat buktinya di atas meja kenyataan. Bayangkan figur-figur teknokrat murni, orang-orang yang bekerja dengan ketegasan mutlak, turun langsung ke lumpur lapangan, memiliki rekam jejak kerja yang nyata, transparan di hadapan publik, dan mendedikasikan hidupnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kita bisa sebut siapapun contohnya di masa lalu maupun di masa ini, dan siapapun contohnya di mata publik yang menambahkan kinerja real. Figur dari kapasitas semacam ini adalah antitesis dari seorang demagog atau politisi karbitan yang banyak bicara dan hobi bersilat lidah. Namun di dalam sistem demokrasi elektoral kita yang terkunci, figur teknokrat sejati semacam ini akan selalu terbentur tembok tebal bernama perundang-undangan. Aturan main kita tidak pernah menyediakan karpet merah bagi calon dari jalur independen yang murni. Konstitusi dan undang-undang pemilu mengunci rapat pintu istana, mewajibkan setiap kandidat harus mendapat restu dan tiket dari partai politik. Dan ketika seorang teknokrat berniat masuk lewat jalur partai, ia langsung berhadapan dengan tembok kedua yang jauh lebih mematikan, yaitu restu dari para ketua umum partai dan tumpukan kontrak politik transaksional. Begitu ia mendapatkan tiket pencalonan, detik itu pula ia telah menggadaikan kemerdekaannya. Ia harus berhitung pada mahar politik, pada hutang budi logistik, dan pada janji-janji bagi-bagi kafling kekuasaan kepada para pemodal di belakang layar. Ketika kelak ia terpilih, ia tidak lagi melayani rakyat yang mencoblosnya di bilik suara, melainkan melunasi tagihan-tagihan politik kepada mereka yang membelinya di hulu. Ironi ini semakin telanjang jika kita menengok bagaimana aturan main pemilihan itu sendiri diciptakan. Selama bertahun-tahun di era kepemimpinan sebelumnya, kita hidup di bawah kungkungan aturan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang sangat tinggi. Aturan ini diciptakan bukan untuk memperkaya pilihan rakyat, melainkan untuk melanggengkan kartel kekuasaan. Melalui threshold tersebut, partai-partai kecil dipaksa untuk berkoalisi dengan partai-partai besar, menyempitkan ruang gerak politik dan memaksa publik untuk hanya disuguhi pilihan menu yang itu-itu saja. Pilihan di bilik suara direduksi menjadi sekedar ilusi kebebasan, sebuah teater pilihan palsu di mana siapapun pemenangnya, gerbong oligarki di belakangnya tetap orang yang sama.
Meskipun dalam era kepemimpinan hari ini, aturan ambang batas yang mengekang itu mulai dihapuskan, membuka angin segar di mana tiap partai nantinya bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus tersandra koalisi artifisial. Namun akar masalah utamanya tetap tidak tercabut. Pintu bagi calon perseorangan atau independen murni tetap ditutup rapat oleh undang-undang. Sistem elektoral kita tetap mensyaratkan kendaraan partai sebagai satu-satunya tiket sah menuju singgasana kekuasaan. Disinilah letak jebakan sistemiknya. Kita diperintah untuk memilih di antara kandidat-kandidat yang telah melalui saringan ketat para elit partai dan pemodal. Rakyat diajak berdebat di ruang publik, saling hujat di media sosial, dan terbelah secara emosional demi membela figur jagoannya masing-masing. Padahal tanpa kita sadari, kita sedang bertarung di dalam arena gladiator yang batasan dindingnya sudah dipatok oleh para oligarki. Apapun hasil pertarungannya, siapapun yang keluar sebagai pemenangnya, sistem ini memastikan bahwa pemodal besar tidak pernah kalah. Lantas, di tengah runtuhan teater demokrasi yang telah dibajak ini, di mana letak sisa-sisa harapan kita? Apakah kita harus menyerah pada keadaan, membiarkan diri kita terus-menerus menjadi penonton yang dibodohi, atau masih ada jalan pulang untuk merebut kembali kedaulatan yang dirampas? Menjawab pertanyaan ini tentu bukan dengan meniupkan angan-angan kosong atau menawarkan solusi instan ala motivator picisan. Perbaikan mendasar tidak akan pernah lahir dari sekedar imbauan moral kepada para penguasa untuk bertindak jujur, karena kekuasaan tidak pernah menyerahkan dirinya sendiri secara sukarela. Jalan pulang menuju demokrasi yang substansial menuntut kesadaran kelas yang kejam dan kejujuran intelektual yang mutlak. Ada beberapa langkah yang mana jika ini dijalankan, setidaknya kita telah menuju arah demokrasi yang lebih baik. Yang pertama, kita harus merombak cara pandang kita terhadap politik elektoral. Berhenti memuja figur secara membabi buta seolah-olah seorang pemimpin tunggal bisa menyelamatkan sistem yang dari hulu sudah busuk. Selama kita masih terjebak dalam mentalitas pengikut kultus individu, memuji setengah mati ketika berkuasa dan meratap ketika dikhianati, selama itu pula kita akan terus berputar-putar di dalam lingkaran setan yang sama. Politik bukan tentang mencari pahlawan kesiangan, melainkan tentang membangun kekuatan tawar rakyat untuk mengontrol struktur kekuasaan. Kedua, desakan reformasi struktural harga mati untuk disuarakan. Pintu gerbang politik tidak boleh lagi dimonopoli oleh kartel partai yang berselingkuh dengan pemodal. Jalur bagi calon perseorangan atau independen murni harus dibuka selebar-lebarnya tanpa syarat administrasi yang menjerat. Uang dalam pemilu harus dibatasi secara radikal, dan transparansi aliran dana kampanye wajib diaudit oleh lembaga independen yang benar-benar steril dari intervensi kekuasaan. Tanpa membongkar fondasi finansial yang menopang para oligarki ini, pemilu sampai kapanpun hanya akan menjadi ajang lelang jabatan belaka. Yang ketiga, etika dan norma dasar berdemokrasi, yakni toleransi terhadap perbedaan pandangan serta kerelaan elit untuk menahan diri dalam menggunakan kekuasaan, harus kembali dihidupkan sebagai budaya politik yang hidup. Kita harus sadar lembaran undang-undang dan pasal-pasal hukum tertulis selamanya tidak akan pernah cukup untuk menyelamatkan sebuah republik apabila nurani dan etika para penyelenggaranya telah lama mati. Keempat, benteng pengawasan harian harus diperkuat melalui kebebasan pers yang tidak bertekuk lutut pada kekuasaan serta koalisi masyarakat sipil yang benar-benar independen. Kehadiran mereka di ruang publik adalah instrumen vital untuk mengisi kekosongan kontrol ketika lembaga-lembaga formal negara mulai melemah atau dikendalikan oleh kepentingan sempit. Kelima, institusi partai politik wajib menjalani reformasi total dari dalam bilik internal mereka sendiri. Sistem kaderisasi yang transparan, meritokratis, dan regenerasi kepemimpinan yang jujur adalah harga mati agar partai politik berhenti berwajah sebagai sekedar kendaraan pribadi, alat tawar segelintir elit, atau dinasti kekuasaan keluarga. Dan keenam, kesadaran kritis masyarakat melalui literasi politik yang masif harus terus dipupuk tanpa henti. Sebab demokrasi itu sendiri menuntut prasyarat untuk dijalankan. Hanya kepada pemilih yang mampu membedakan dengan jernih antara demokrasi prosedural yang palsu dan demokrasi substantif yang sejatilah manipulasi politik uang dan eksploitasi identitas tidak akan lagi mempan untuk membodohi akal sehat mereka. Namun di atas segalanya, senjata paling ampuh yang tersisa di tangan kita adalah kesadaran kritis. Literasi politik bukan lagi sekedar pilihan gaya hidup kaum intelektual di Menara Gading, melainkan bentuk pertahanan diri yang paling fundamental bagi setiap warga negara. Kita harus berhenti menyumbangkan suara secara cuma-cuma untuk emosi sesaat, polarisasi artifisial, atau pencitraan layar kaca yang direkayasa untuk konsultan politik berbayar. Pada akhirnya, sejarah tidak bergerak karena kebaikan hati para tiran atau keluhuran budi para pemodal. Demokrasi yang substansial, yang benar-benar berpihak kepada keselamatan rakyat banyak, tidak pernah diberikan sebagai hadiah di atas meja kekuasaan. Ia harus direbut kembali melalui kesadaran yang tercerahkan, perlawanan kolektif secara konstitusional, dan penolakan total untuk terus-menerus dibodohi di dalam bilik suara.
Lalu apakah kita harus tidak memilih? Diam bukanlah senjata. Diam merupakan kebodohan absolut dari insan yang berlindung dari tameng netralitas padahal ia apatis dengan kondisi bangsanya. Sebab jika kita memilih untuk diam membiarkan sistem ini berjalan di atas kebohongan yang sama, maka cepat atau lambat kita bukan lagi sekedar salah memilih presiden. Kita sedang menyaksikan kematian dan keruntuhan republik ini secara perlahan, tanpa suara dan tanpa sisa.